sumpah Nabi Musa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watturi wa kitabim mustur. Ulang. Watturi wa kitabim mastur. Fi raqqim mansur. Wal baitil ma'mur. Udah, baca. Sampai ya? Demi gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah. Ulang lagi. Demi gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah. Mansur itu apa? Firakin Mansur. Mansur itu ini Ka'bah. Baitul Ma'mur. Oh, Ka'bah. Mansur. Firakin yang ketiganya, yang keduanya. Yang keduanya demi kitab yang ditulis. Terus yang ketiganya Dirinya pada lembaran yang terbuka. Keempatnya demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah. Demi Bukit Tur, ya kan? Bukit apa gunung? Gunung Sinai. Demi gunung Sinai. Demi kitab yang ditulis. Pada Demi lembaran yang pada terbuka. lembaran yang terbuka. Demi Demi Baitul Baitul Ma'mur atau Ka'bah. Ma'mur. Itu namanya Baitul Ma'mur ya. Kenapa ada kata sumpah seperti itu? Demi itu kan artinya sumpah. Demi gunung Sinai. Kenapa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah di gunung Tur. Nah, gunung Tur itu adalah gunung Sinai itu. Turis. Nah, dia gunung Sinai. Tur itu adalah gunung. Dan kitab yang ditulis, kitab tertulis pada lembaran yang terbuka, dan Baitul Ma'mur dan rumahnya yang dimakmurkan. Baitul rumahnya, Baitul Ma'mur. Jadi adalah tempat-tempat yang nyata di dalam Al-Quran. Ada gunung, ada kitab, ada kitab yang ditulis pada tempat yang terbuka. Kemudian wa Baitul Ma'mur, ada tempat. Semua itu adalah sumpah Allah terhadap benda-benda itu. Gunung, kitab, tempat yang ditulis, kemudian tempat rumahnya yang dimakmur. Wasaqafil marfu'i wal bahril masjur.
juri inna azab rabbika lawaqi'. Demi atap yang ditinggalkan ke langit, demi laut yang penuh gelombang, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Dilanjutkan lagi, demi atap Demi atap yang yang ditinggal, nah, yang atap ditinggalkan atau langit, ya, atap demi yang laut ditinggal, yang penuh gelombang, demi laut yang penuh gelombang, sungguh azab sungguhnya azab Tuhanmu Tuhanmu pasti terjadi. pasti terjadi. Jadi wasak fil marfu, berarti atap yang ditinggalkan, langit ya, laut yang penuh gelombang. Kenapa disebut laut penuh gelombang? Karena di situ adalah sebuah tempat yang paling dahsyat. Kalau orang tidak pandai berenang bisa mati. Gelombangnya kalau terlalu besar, kapal bisa tenggelam, manusia bisa tenggelam. Makanya sumpah Allah terhadap sungguhnya azab Tuhanmu dekat, ya kan? Azabnya kemana? Azab Tuhanmu yang terakhir tuh, sesungguhnya azab itu Rabbik yang 8 ya? ke-10 Dan gunung ke 10. ya, yang ke-8 ya, 8. ke-7 Ketujuh, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Allah wakil, kita pasti terjadi, punya azab itu pasti terjadi. Jadi semuanya itu jelas, ya kan? Azab itu pasti terjadi di bukit, di kitab, kemudian yang ditulis, tempat, langit, laut, dan azab itu pasti terjadi. Jadi kalau terjadi bencana di darat dan di laut, nah, di darat itu gunung-gunung dan laut, ya kan, azab itu terjadi. Malahu min dafi'in yawma tamurus sama'u mawra. Tidak suatu pun yang dapat menolaknya. Tidak suatu pun yang dapat menolaknya. Yaum, hari, Tidak ada. 8 gitu. yang Tidak. ke-9 dong. Kita udah 9 aja. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. 9 Jadi, mah belum ya. 9 udah. Mana? Yauma tamurus sama imaura, kan kita baca itu. Bukannya 8. 8 malahu min dafi'. Dafi'i. Watasiru. Adulah lagi lah. Malahu min dafi'i yauma tamurus sama'u mawra. Watasiru. Oh, lanjut lagi. Ulang Ini lagi. beda. 3 gini. 3. Malahu min dafi'i yawma tamurus sama'u mawra wa tasirul
tidak suatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit mengguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah. Ya. Ya, ketika azab itu datang, yang terjadi itu, ya kan, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Dan ketika langit, ya, ketika tamuru sama ketika langit Berguncang, ketika langit terguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah. Gunung berjalan berpindah-pindah. Jadi pada hari kiamat itu, ketika azab Allah itu terhadap fenomena alam itu, ya nggak bisa. Sekarang aja yang terjadi itu di daerah mana itu kan? Misalnya Berjalan. Ya, bencana itu tidak bisa, ya kan? Jadi bencana itu terjadi, ya tidak ada satupun yang bisa menolak. Gunung jangan runtuh dulu, tidak bisa. Kalau runtuh ya runtuh aja. Kemudian ketika langit itu bergoncang, kelihatan langit digulung gitu ya, dan gunung berjalan-jalan, itu pada seperti itu. Jadi tidak ada yang satupun yang bisa menolak atau menahan gunung itu. Langit tergulung, bayangkan aja langit bergulung tuh kemana tuh. Fenomena yang luar biasa terjadilah. Seperti kadang-kadang dia terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang benar, kadang gelap. Kan sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Fawailu yawma izin lil mukazzibina allazina hum fi qawdin yal'abun. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka Belum didorong. sampai. Boleh belum? Belum. Ulang lagi terjemahannya 11-12. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. 12. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Celakalah hari itu bagi orang-orang yang banyak dustanya, orang pembohong gitu ya. Dan yang hari itu orang-orang yang bermain-main pada kebatilan. Orang-orang yang bermain dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Orang yang bermain-main terhadap kebatilan dan perbuatan dosa. Kenapa disebut orang bermain-main kebatilan dan perbuatan dosa? Karena dia memperolok-olokkan orang yang benar, memutarbalikkan fakta, itu namanya bermain-main, ya kan? Dia udah jelas salah, tetapi orang lain disalahkan, itu namanya bermain-main. Dia tidak jujur. Nah, itu orang pembohong yang seperti itu. Seperti di fakta yang terjadi ketika Pilpres. Orang dia tidak pergi kok ke sana untuk orasi kampanye, tidak ada di negeri itu, tidak dijajak sama dia, tetapi dia dapat angka yang maksimal, yang tinggi daripada orang yang datang ke sana. Seperti Anies dengan Prabowo, coba lebih banyak Anies tak ketemu dengan orang-orang daripada Prabowo? Kan banyak Anies, pertanyaan-pertanyaan ke Anies. Prabowo mana ada? Orang tidak ada, panggung dibuka, tidak ada yang datang. Nah, itu namanya bermain-main terhadap bahwa kebohongan itu terlihat di situ, bahwa dia itu adalah bermain-main dengan kebatilan. Jadi yang kalah
yang Yang benar-benar benar, mengarajukannya ya. tidak menang, tidak Ya. mengarajukannya menang. Ya, yang tidak merajakan menang. Jadi capek sian mendapat untung Nah, sian. jadi sama saja dengan orang-orang yang mendapatkan kunci jawaban kalau ujian jam multiple choice. Yang belajar rajin mesti tungking tidak dapat kunci jawaban, tidak dapat nilai bagus. Yang tidak pernah belajar dapat nilai bagus. Ini kan sesuatu hal yang sangat bermain-main di dalam belajar itu. Giliran ditanya isinya tidak ngerti sama sekali, padahal dia jawab nilainya bagus. Iya, Itu namanya bermain-main. kancing. Nah, jadi orang yang masuk jadi pegawai negeri pakai joki ya seperti itu. Ada yang mengerjakan sungguh-sungguh sendirian, tapi dikerjakan oleh orang yang dibayar sama dia, lulus dia. Itu contohnya seperti itu. Nah, bermain-main dengan kebatilan. Nah, jadi dunia itu memang Jadi seperti dia itu. dapat walaupun diterima dia dapat duit itu tidak sah. Tapi lah dimakan minuman mana cucunya kan. Nah, itulah jadi berdampak banyak. Yang tukang bohong, yang semuanya tukang bohong itu banyak dusta kan. Yang satu mendapatkan uang, menolong orang yang ditolong bohong lagi. Yang satu membohongi panitia, yang satu membohongi diri saya sendiri. Juga imbas keluarganya. Nah, Enggak tahu apa-apa. saya dapat duit dari situ, dimakan sama dia, makanannya makanan haram. Akhirnya anaknya kemana? Disuruh belajar tak bisa masuk. Kenapa? Dari segi makanan yang dimakan itu didapat dengan cara yang tak benar. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'aun hadhin narul lati kuntum biha hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari itu kan alladzina hum fi Oh, yang 13 ya? ya. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, ingatlah neraka yang dahulu kamu dustakan. Pada hari itu, pada hari kiamat, mereka yang tadi bermain-main terhadap kebatilan tadi, ya kan, didorong ke neraka jahanam. Nah, sama dengan pengacara membela orang-orang yang kalah. Itu neraka. Kenapa? Harusnya dia membela itu untuk membenarkan yang menggugat, ya kan? Nah, dengan segala macam. Tapi dia menggugat pengin menang, digugat pengin menang juga. Padahal jelas sudah tidak ada punya data yang sama sekali. Jadi mematahkan kebenaran itu dengan kebatilan. Kemudian ini adalah neraka bagi mereka, ini dorong ke neraka ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya orang-orang seperti itu didorong ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Nah, ini adalah neraka yang tempatmu. Ini yang ke-14. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Nah, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Nah, ndak tahu juga menyembunyikan kebenaran karena kekafirannya, keingkarannya. Inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Dia tidak percaya ada neraka jahanam itu orang itu. Jadi dia berbuat sesuka-suka dia.
afasirun hadza am antum la tubsirun. 10 15. 15. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Lihat dia. Nah, orang yang didorong ke neraka jahanam itu, ya kan? Yang dahulu dia dustakan itu. Apakah ini sihir ataukah tidak melihat? Apakah neraka itu sihir? Enggak, benar. Masuk jamplung di dalam neraka jahanam. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Kenapa orang itu didorong ke neraka? Karena dia bermain-main, ya kan? Kemudian disuruh masuk lagi. Tadinya tidak mau masuk, didorong lagi masuk ke dalam neraka itu kan. Kenapa dia berkilah ketika masih di dunia bahwa yang salah itu tidak salah, itulah yang benar gitu. Nah, itulah namanya. Akhirnya didorong, kemudian masuklah kamu. Nah, dan sabar tidak adalah sebuah kesabaran. Tidak ada kesabaran lagi. Nah, kemudian sama saja sawa'un 'alaikum. Itu apa lagi? Masuklah ke dalam nomor 5 balik kan? Ya. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panasnya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sawa'un 'alaikum. Sabar Masuklah ke dalamnya dengan sangat panas. Api sangat panas, apinya panas. Api yang panas itu, neraka yang panas. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kenapa? Sesungguhnya kamu ini pembalasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tidak sadar juga disuruh masuk. Ya, kamu bersabar, coba bersabar dan tidak sama saja bagi dia. Kalau orang-orang yang menahan dirinya ketika dia membela kebenaran, dia bersabar. Tetapi kalau masuk ke dalam neraka itu bersabar atau tidak sama saja bagi dia, dia tetap akan masuk juga. Itulah sesungguhnya itulah pembalasan terhadap apa yang kamu kerjakan dahulu, ya kan? Dahulu itu di mana? Ketika ada di dunia. Jadi setelah sampai hari yang ketika Allah menemui janjinya itu, jadi orang-orang yang sudah berdosa itu ya seperti itu, suruh masuk ke dalam neraka. Masuk didorong lagi, ya kan, diseret lagi, ya kan, karena pada tempat yang sangat panas. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan
kenikmatan. Oke, baiklah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang tadi orang yang bersabar tadi ketika hidup di dunia, ialah Berada dalam surga dia mendapat surga yang yang penuh nikmat. kenikmatan. Orang yang masuk ke dalam neraka jahanam penuh kesengsaraan. Ya kan beda. Di dunia bermain-main. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Mereka siapa yang bersukaria? Orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga yang penuh kenikmatan itu bersukaria dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka. Dan mereka kan bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan mereka, dan mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Jadi dia bersukaria dari apa yang telah diberikan kepadanya karena dia taat dan patuh kepada Allah ketika hidup di dunia. Kemudian karena dia taat dan patuh kepada Allah, makanya Allah memelihara mereka dari azab yang pedih. Dia bersukaria. Kenapa? Tuhan mereka memberikan tempat yang sebaik-baiknya, tempat tinggalnya. Ya kan? Pelihara lagi dari azab yang pedih. Kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi katakan kepada mereka yang terhindar dari azab yang pedih tadi, yang dapat di neraka, yang tempatnya di surga, ya kan? Makanlah, minumlah, nikmatilah terhadap apa yang telah diberikan kepada kamu karena kamu mengerjakan apa yang nikmatilah apa yang telah kamu kerjakan dahulu, apa yang telah kamu usahakan. Jadi diperintahkan untuk minum dan makan, dan nikmatilah terhadap apa yang telah kamu kerjakan dulu. Dia mengerjakan amal-amal baik untuk dirinya sendiri. Sudah ada makanan, sudah dihidangkan, persilakan makan. Alangkah terhormatnya orang-orang yang masuk surga. Muttaqiina ala sururin. Sururnya tak panjang. Muttaqiina ala sururim masfufatin ulang lagi. Muttaqiina ala sururim
Maka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Kemudian mereka Bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Dipan-dipannya tersusun rapi itu ya. Dan kami berikan kepadamu bidadari yang bermata indah. Wazawajnahu bihaurin in. Ya, bidadari itu wazawajnahu itu adalah bidadari yang bermata indah. Bihaurin in, matanya indah. Langkah senang ya. Makanan tinggal dimakan, petik apa yang suka. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu ri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang orang-orang yang beriman beserta anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam beriman, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini ya, orang-orang yang beriman beserta cucu-cucunya, beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam di dalam keimanan, dan keimanan itu kami pertemukan mereka anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pahala amal kebajikan mereka. Mengurangi sedikit pun dari amal kebajikan. Makanya setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi turunannya, ya kan? Turunannya itu dari nenek moyangnya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu akan dipertemukan nanti dalam surga itu. Memang matinya mungkin tidak sama, tapi akan dikumpulkan lagi keluarga itu yang seiman. Jadi ini jelas kenapa Allah menyebutkan ku anfusakum wa alikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan sama-sama beriman dengan anak-anak cucunya sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal, sampai cucu-cucunya itu meninggal, sampai turunan-turunannya itu semuanya akan dipertemukan seperti keluarga yang bahagia terhadap apa yang mereka terikat terhadap keimanan, ketakwaan kepada Allah. Nenek moyangnya seperti itu, kakek begini, sampai dia lahir anak cucu, semuanya akan ditemukan. Senang sekali, ya kan? Ini kalau orang bertanya apakah kita nanti bertemu enggak, nanti kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan anak-anak cucunya dikumpulkan itu di surat
Tur ayat Ayat 21. ayat 21. Nah, jadi jangan diragukan lagi kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah. 21 Tur ya. Tur. Selama dia tidak keluar dari keberimanan dan ketakwaan kepada Allah, semuanya akan ditemukan terhadap apa yang mengikat mereka. Jadi mengikat itu adalah keterikatan dalam keluarga itu sendiri. Wa amdadnahum bifakihatin wala mimma yastahun. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Tambah lagi sudah ketemu dengan anak cucu, kumpulkan semuanya, dikasihkan buah-buahan, Dan dikasih lagi daging yang mereka inginkan. Yang tadinya di dunia tidak bisa beli, ya kan? Di akhirat didapatkan gratis buah-buahan, ya tambahannya daging, bermacam-macam daging. Nikmatilah itu. Ayat 22 ya. Dapat tambahan, dapat bonus, ya kan? Karena yang dapat bonus itu adalah ditemukan sudah bonus. Sudah itu dapat kasih tambahan lagi makan makanan yang ya disediakan dan daging yang bermacam-macam daging. Yatanaza'una fiha ka'san ka'san apa ka'al? Kasal. Mana? Ini kasal. Gelas. Ka' itu. Iya, kasal. Ini hamzah. Mati ya? Hamzah. Ya kan? Mati ya? Sal. Iya, kasal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghaw fiha wala ta'sim. Wala ta'sim apa wala ta'usin? Wala taksim ya? Wala ta'sim. Kan itu mati ya? Wala taksim. Yatanaza'u. Yatanaza'u. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Jadi minum gini, tidak ada ngomong ucapan, minum doang gitu. Jadi di dalam surga itu diulurkan gelas, minumlah gitu ya. Cuma ada yang diminum kan? Mau apa ini? Ulur gelas kita minum. Minum. Tidak ada ucapan, tidak berfaedah. Jadi kalau ketika orang di dunia kan sambil mengulurkan gelas ngomongin apa macam-macam, tapi di situ kan tidak ada teratur semua kan. Minum aja. Tidak ada ucapan yang tidak berfaedah. Itu bedanya peradaban di surga itu. Saling mengucurkan gelas. Kelihatan cucunya mau minum, tidak tampak ucapan apa-apa.
Nah itu Allah sudah reda terhadap mereka itu. Ada ucapan-ucapan macam itu. Ucapan yang tidak berfaedah. Kalau minum ya minum. Wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum umatun umatun wa yatufu alaihim ilmanu gil ilmanu wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ini nomor berapa sih sebenarnya? 24. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk menjalani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ulang lagi. Wayatu. Dan dan sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk menjalani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya. Jadi di sekitar mereka itu ada anak-anak muda yang berkeliaran, ya. Seakan-akan mutiara yang tersimpan. Jadi menyenangkan gitu, ya kan? Anak-anak muda itu, ya. Seperti kita ini melihat anak cucu kita senang-senang gitu. Itu seperti itulah di surga itu terlihat tanpa ucapan apa-apa, tetapi ada anak-anak muda itu sopan-sopan, nah, seperti mutiara yang tersimpan. Bagaimana sih mutiara yang tersimpan? Adalah menyenangkan, iya kan? Itu anak-anak muda yang menyenangkan, yang tidak membuat gaduh, nggak merusak pikiran. Itulah seperti itulah anak-anak muda di sekeliling mereka. Senang. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling tegur sapa. Apa dengan sopan, ya? Tegur sapa, bukan cemberut-cemberutan, tetapi tegur sapa yang berhadap-hadapan, sopan teman. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sebelum di tengah-tengah keluarga merasa takut akan dapat azab. Dahulu itu di mana? Ketika Di dunia. Di dunia.
takut akan diazab. Jadi oleh sebab itu dia karena takut akan diazab, dia taat dan patuh kepada Allah, ya kan? Mereka itu bertakwa ketika hidup di dunia itu. Takat. Jadi pengetahuan takwa itu seperti itu. Taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah, kemudian takut akan diazab api neraka jahanam. Dahulu seperti itu, kekhawatirannya seperti itu. Kenapa orang khawatir terhadap kehidupan dunia ini? Karena dunia itu penipu, banyak tipuan, banyak dusta, banyak bohongnya. Jangan-jangan kita juga amalan kita tergerus oleh kebohongan dan tipu daya seperti itu. Nah, makanya dulu dia diceritakan kembali ketika hidup di dunia itu. Kami dahulu khawatir dan takut akan diazab oleh Allah. Ternyata dia mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa, adanya di dalam surga. Wa man maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab Allah, dari azab neraka. Samum, neraka, azab neraka. Jadi maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Famallahu alaina wa waqana azaban. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya saja dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Dialah yang memberikan Dialah yang Maha Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan. Dialah yang melimpahkan Kebaikan, Maha penyayang. Ya dulu kan kita katanya masih hidup di dunia, sembahlah, ya kan? Dan kita tidak minta segala sesuatu, tapi nyembah aja, sembah Allah perintah. Tapi janji Allah pasti ditembus apa? Ini cerita kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan surga. Di sini dulu ya. Shadaqallahul azim. Tiga ayat. Ya, berapa? 3 ayat lagi. Hah? 3 ayat lagi. 3 ayat lagi. Ya kan 28, 29, 31. Baru halaman ini. Baru halaman ini. Baru. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikainin wala majnun. Maka peringatkanlah karena nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad
bukanlah seorang tukang tenun, dan bukan pula orang gila. Maka peringatkanlah, hai Muhammad, ya, bahwa engkau itu adalah bukan tukang tenun dan bukan pula orang gila. Kepada siapa memberikan peringatan? Kepada manusia. Saya ini bukan tukang tenun, bukan orang gila. Peringatkan, saya ini bukan gila dan bukan tenun pula, tukang ramal. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi rabbal manun. Panjangan saya. Bahkan ulang lagi. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyihir yang kami tunggu-tunggu kecelakaan. Syair penyair. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair, Ya, penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Nah, bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu, ya, Raibul manun. Betul. Ulang lagi. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ya, siapa yang bilang? Nabi Muhammad itu tadi yang dianggap gila itu, ya kan? Gila, tukang sihir. Bahkan itu yang kami tunggu, dia adalah penyair, ya kan? Penyair yang kami tunggu-tunggu untuk dia kecelakaan bagi dia. Jadi niatnya jelek banget itu orang-orang kafir. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Ya, katakanlah hai Muhammad, tunggulah. Karena sesungguhnya aku bersama kamu. Aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Katakanlah hai Muhammad, tunggulah. Maka sesungguhnya aku orang yang menunggu bersama kamu. Menunggumu bersama kamu. Nah, menunggu itu artinya akan ada sesuatu nanti, kedatangan hari kiamat. Janji Allah. Shadaqallahul azim. Tambah lagi. Baru Anip.